Salafi dari sejak dulu hingga sekarang selalu menuntut umat, mengajak umat, ya, membimbing umat untuk i'tisam bil kitabi was sunnah, ya, mengajak umat, membimbing umat, menuntut umat untuk berpegang teguh pada Quran dan sunnah, alat pemersatu umat. Faham? I'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh pada Quran dan sunnah adalah merupakan media untuk mempersatukan. Jangan dibalik. Kalau yang pecah belah umat itu bukan ahlu sunnah, bukan salafi, ya, bukan orang-orang yang mereka sejak dulu dari masa Rasulullah, para sahabat, ya, adalah pemecah belah umat. Ini pemikiran yang destruktif, pemikiran yang keliru, cara berpolitik yang tidak dewasa. Orang ini nggak dewasa berpolitik, nggak paham politik. Jadi orang-orang yang berpolitik sekali banyak yang nggak paham, yang nggak mengerti tentang politik itu apa. Ya, mereka nggak punya dasar-dasar berpolitik yang baik, berpolitik yang benar, nggak paham mereka. Ya, nggak dewasa pemikiran mereka itu, tidak dewasa. Pemikiran mereka yang kerdil, seolah-olah mereka berasumsi kita ini pecah belah umat. Ini asumsi mereka. Cobalah duduk di kajian-kajian yang kita adakan. Apakah kita pernah berusaha untuk memecah belah umat? Ya, apakah kita menyampaikan pemikiran-pemikiran kita ketika kita menyampaikan materi dakwah kita? Lah, kita selalu merujuk pada Quran dan sunnah ala najhi salafil ummah, di atas pemahamannya para salafus salih. Ya, Al-Quran mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang memecah belah umat ini, memecah belah agama, wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berbagai macam kelompok dan golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan mereka senang, ya, gembira dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing ingin memajukannya, mengedepankannya, menonjolkannya, ya, mengutamakannya. Justru orang-orang yang duduk di partai-partai hakikatnya mereka lah pecah belah umat. Karena mereka masing-masing pasti memberikan pembelaan pada siapa? Pembelaan pada partainya masing-masing. Mereka lah pecah belah umat itu. Kita di atas mereka. Kita gak berada di partai-partai itu. Kita gak duduk di partai-partai. Orang ketika sudah masuk menjadi anggota partai, dia akan memberikan pembelaan. Dia akan berjuang untuk partainya. Dia akan memajukan partainya. Ya, dia akan mengedepankan partainya. Dia akan terus hidup berjuang di atas partainya tersebut. Mereka lah hakikatnya pemecah belah umat itu. Bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah gak pernah, ya, mengajak umat untuk berpecah belah. Umat selalu diseru, selalu diajak untuk apa? I'tisam bil kitab wa sunnah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Ibnu Abbas menafsirkan dengan Allah dengan apa? Al-Quran wa sunnah wa la tafarraqu, jangan pecah belah umat ini. Ya, nggak pernah kita begitu. Tetapi itulah manusia, itulah
fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita, umat ini tetap maunya pecah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, 72 fil nar wa wahidatan fil jannah, ala wahya jamaah. Kelak kata umatku akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang 72 berada neraka, yang 1 di surga. Ketahuilah dia adalah jamaah. Siapa jamaah itu? Ya, siapa jamaah itu? Rasulullah sendiri menjelaskan, ma'ana alaihi yaum washab, mereka yang berada di atas jalanku dan para sahabat-sahabatku. Ya, makanya dikatakan Ahlussunnah adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah. Ya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Masuklah kita ke dalam kelompok ini. Ya, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah, kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan jaminan surga dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah SAW. Kenapa kita hidup di atas sunnah? Karena kita yakin dengan itu. Ya, kita yakin dengan itu. Unasun salihun fi unasin su'in kathir. Mereka adalah orang yang saleh, yang hidup di atas jalan yang lurus, berusaha membimbing umat, memberikan nasihat pada umat di saat begitu banyaknya umat telah tersesat jalan hidup mereka. Ya, jadi sampaikan seperti itu pada mereka-mereka yang sok tahu, yang sok pinter, yang sok berpolitik. Ya, sampaikan pada mereka. Jangan cuma bisa keluar-keluar, pepesan kosong, ngoceh aja, ngomong aja. Ya, mana hasil politik mereka? Ya, mana hasilnya untuk umat ini, mana? Apakah umat makin sejahtera? Apa makin terpinggirkan? Islam mana Islam? Yang mereka katakan sekarang juga kita tegakkan khilafah, sekarang juga kita rebut kekuasaan, sekarang juga kita harus maju ke depan. Inilah masyarakat madani, mana? Mana? Ya? Mana konsepsi mereka yang mereka bikin dulu, yang mereka perjuangkan itu mana? Mana hasilnya? Ya, setiap